Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Hadirin sahabat aksi yang dimuliakan oleh Allah, Abu Nasr Al-Farabi, seorang ilmuwan Arab yang meneliti bahwasanya tubuh manusia jika diperdengarkan satu suara yang baik bagi tubuhnya, maka akan berdampak baik bahkan sehat. Jika didampakkan dengan suara yang tidak baik bagi kesehatan tubuhnya, maka akan merusak bagi sel-sel tubuhnya. Maka akan ada suatu penelitian menerangkan dengan berbagai macam teknologi sekarang dikenal dengan neuroterapi. Terapi musik, boleh diputar mas? Terapi musik, contoh musik seperti ini mampu merelaksasi tubuh manusia untuk menjadi lebih tenang, lebih nyaman. Dan contoh musik ini adalah contoh musik yang mampu memulihkan tubuh kita, untuk memproses tubuh kita menjadi lebih sehat lagi. Tetapi ada yang lebih dahsyat daripada musik tersebut. Apa itu? Al-Quran. Allah terangkan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Allah turunkan Al-Quran sebagai obat bagi jiwa kita, seluruh tubuh kita, sistem saraf kita. Banyak peneliti mengatakan Al-Quran adalah obat dari segalanya. Kemudian ada sebuah penelitian mengatakan, ada seorang anak, dia membelah apel menjadi dua. Kemudian apel itu, satu apel diperdengarkan ayat suci Al-Quran, yang satu apel lagi itu diperdengarkan satu musik, ajab, 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 kurang lebih kayak gitu. Kemudian beberapa minggu kemudian ditelitilah, akhirnya apel itu menjadi seperti ini. Yang diperdengarkan musik ajab-ajab tadi kayak gini, yang diperdengarkan Al-Quran seperti ini. Kemudian banyak orang masyarakat tidak percaya, kemudian diteliti ulang. Di Karachi, Pakistan, stop reflection, beliau meneliti ulang, ternyata hasilnya sama. Yang diperdengarkan Al-Quran seperti ini kurang lebih 2 minggu apelnya. Yang ini diperdengarkan musik yang tidak baik. Kemudian diteliti ulang kembali. Ini berupa semangka. Ternyata ini 4 hari. Semangka ini lebih buruk, yang diperdengarkan musik tidak baik, bahkan musik pop dan lain sebagainya. Kenapa? Sebetulnya Al-Quran adalah syifa bagi kehidupan kita. Coba Anda teliti, bahkan Dr. Al-Qadi, pakar kesehatan ilmu jiwa, beliau meneliti dengan mengumpulkan beberapa orang di situ. Bahkan dia tidak paham tentang bahasa Arab, dia tidak mengerti bahasa Arab, lalu ditaruh beberapa alat yang mendeteksi sistem saraf manusia. Ternyata Al-Quran mampu merelaksasi tubuh manusia sampai 97%. Subhanallah. Contoh kecil, ibu-ibu kalau lagi sakit gigi, itu kalau ngedengerin musik-musik yang ini itu pasti berantakan, itu kira-kira kesel nggak? Aduh, kesel. Tapi coba, jarang ada orang marah ketika dia sakit gigi diperdengarkan dengan Al-Quran. Kenapa? Al-Quran mampu merelaksasi tubuh manusia, sistem manusia mampu ditenangkan dengan Al-Quran. Coba kita dengarkan dengan lantun ayat suci Al-Quran, apalagi dengan sebuah nada yang irama dan indah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha iltakum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhran. Tenang hati kita ketika diperdengarkan Al-Quran. Maka kata Allah, kalau dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, kita dengarkan baik-baik, wa ansitu, kita renungkan, la'allakum turhamun, maka kita akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu. Ada kisah nyata pula. Ada seorang peternak, ketika itu dia rajin membacakan Al-Quran tiap pagi di ternaknya. Lalu apa yang terjadi, ibu? Ternyata ketika berbeda dengan ternak yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, ini kisah nyata, produksi daripada telur ayamnya itu jauh lebih baik dan jauh lebih banyak. Saya mendengar cerita ini langsung dari beberapa orang dari mulut kamu, ternyata emang benar. Saya tanya kembali, emang benar pak? Ternyata benar. Ini Al-Quran. Boleh ibu coba dengan penelitian-penelitian tadi, karena sistem saraf kita ada namanya EGG, kalau dalam pengetahuan itu
Nah, dia kalau misalnya otak manusia kalau misalnya trauma itu akan ada merah. Alatnya mendeteksi itu merah. Ketika Anda mampu merelaksasi dengan ada tadi musik bisa, tetapi lebih ampuh lagi ketika Anda memperdengarkan Al-Quran ke telinga Anda, itu membuat jauh lebih tenang. Bahkan seluruh sistem saraf dalam diri Anda akan menjadi lebih tenang. Semoga apa yang saya utarakan mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kehidupan kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Hafiz. Oke, baik, langsung kita minta komentarnya dari Ustadz Wijayanto, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada psikologi musik, memang kalau orang memperdengarkan musik dangdut, rock, jazz, itu akan berbeda dengan kita habis nonton gamelan Jawa atau kulintang Mangujo dan yang lain-lain. Biasanya tawuran itu bukan dari gamelan Jawa, bukan keroncong, tapi dari rock, dari dangdut, itu memungkinkan. Memang itu berpengaruh kepada adrenalin. Saya pernah diundang di Seoul University di Korea, itu memang ada metode healing. Jadi untuk menghilangkan katarsis itu pakai musik. Dan itu luar biasa memang. Ada temuan orang Jepang di Ohio tentang the power of water. Jadi ada satu kekuatan di mana air saja kalau didoakan, tidak hanya Islam, doa apa saja yang menyebut nama Allah, ternyata itu bisa merubah struktur molekulnya menjadi heksagonal dan menjadi tertata rapi kayak tentara sedang berbaris. Dan itu sudah terbukti secara ilmiah, dan itu bagus bahwa bukti-bukti kebenaran itu bisa lewat ayat-ayat kauniyah, bisa ayat-ayat dalil akli, nakli, dan sebagaimana disampaikan tadi. Dan saya pikir tidak hanya itu, nanti kalau bisa dikembangkan itu berpengaruh pada perilaku. Jarang sekali orang berperilaku negatif itu berkaitan dengan doa. Artinya copet nggak pernah berdoa sebelum nyopet. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu nyopetun, ya, nggak pernah itu semuanya. Dan orang tawuran tidak pernah doa, ya Allah berilah kemenangan dalam tawuran nanti, ya Allah, nggak pernah. Jadi itu memang pengaruhnya positif. Itu saja ya dari saya. Terima kasih Ustaz. Berikutnya silakan Ustaz Al-Habsyi. Baik. Yang pertama, Hafiznya selalu tampil konsisten dengan sajian-sajian yang ilmiah. Ya, ini luar biasa. Dia tidak hanya sebatas ikro, tapi dia memahami harus dengan bismi rabbik. Jadi ilmu itu tidak hanya sekedar dibaca, tapi harus dengan menggunakan nama Allah, biar bisa memberikan manfaat. Kalau tadi buah itu saja didengarkan musik, dalam waktu 2 minggu bisa menjadi busuk ya. Pertanyaannya gimana ya ibu-ibu yang 9 bulan mengandung tiap hari dengar musik? Kira-kira anaknya akan menjadi seperti apa sifatnya di dalam? Karena ibu-ibu sekarang lebih senang ketika hamil dengar instrumen. Alasannya anak nanti bisa cerdas. Coba bayangkan, gimana kalau diperdengarkan Al-Quran? Bukan cuma cerdas, tapi insya Allah menjadi orang yang Qurani. Jadi jangan percaya dengan orang barat dengar instrumen, kalau bisa dengerin Al-Quran. Iya. Apalagi pesan saya ini terutama kepada ibu hamil itu jangan suka dugem, karena dugem itu duduk gemetar naik bajai itu Dugem. Informasi sangat penting dari Ustaz. Baik. Assalamualaikum Hafiz. Waalaikumsalam. Ya, Hafiz memang seorang ilmuwan baik sekali, luar biasa. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Yunus 57. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah kuturunkan kepada kalian Al-Qur'an sebagai pelajaran yang baik, mau'idah hasanah, obat penyakit dalam dada. Itu penekanannya, dan petunjuk bagi orang yang beriman. Mudah-mudahan kita sebagai seorang muslim semakin banyak mengkaji isi Al-Quran, mentadaburkan isi Al-Quran. Tapi saya lihat saat ini orang Islam terbagi 5 kelas. Satu, ngaku Islam tidak bisa baca Quran. Yang kedua, bisa baca Quran kagak pernah baca Quran. Yang ketiga, rajin baca Quran kagak ngerti isi Quran. Yang keempat, mengerti isi Al-Quran tidak mengamalkannya. Harusnya seperti Hafiz katakan, mengerti isi Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran. Mudah-mudahan aksi ini mendorong kita umat Islam menjadi seperti ini. Insya Allah, amin. Zasuki.
Silakan Ustaz Subki. Kemarin pada pertemuan yang lalu Hafiz juga sudah menyampaikan tentang air yang didoakan ya, yang molekulnya kemudian berubah. Hari ini ada penelitian apel, walaupun belum sampai kepada ilmuwan tentunya, tapi paling enggak dalam ceramah menyiapkan sesuatu yang memang ilmiah gitu ya. Dan saya pernah nyampein ada orang sudah 15 tahun koma karena kerusakan otak akibat kecelakaan, sembuh oleh surat Al-Baqarah. Ya. Dan mudah-mudahan Hafiz masih tetap terus bersama kita. Di sini mungkin sebagian Sumatera masih belum subuh malahan. Mudah-mudahan masih bisa dukung Hafiz, dan mungkin dari Indonesia Timur mereka malah sudah selesai sholat subuh. Kita pengen dengar lagi pada pertemuan berikutnya apakah kira-kira ayat-ayat kauniyah yang akan kita tadaburkan untuk kita laksanakan atau kita ambil manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Sukses buat Ustadz Hafiz. Ya. Baik, silakan. Hafiz sekarang langsung meminta dukungan SMS-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Banten, Pasir Semut, Bolang, Gunung Kaler, Keramat Watu, Karangantu, dan seluruh Indonesia dari Kalimantan, Lampung, juga Kota Bumi. Terus pada Pondok Pesantren Darul Hasan yang terima kasih, terus Pesantren Cipasung, Majelis Taklim Asy-Syifa. Mohon dukungannya seluruh Indonesia dengan cara ketik aksi spasi Hafid HAFIDZ kirim ke 7288. Terima kasih.